budaya manusia yang selalu membangga-banggakan nasab, kemudian mendoktrin umat supaya nyembah-nyembah kepada mereka. Ini sudah di warning keras oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali juga mengkritik, wah itu kitab Ihya-nya palsu, justru yang dihilangkan kalimat ini, yang palsu dirubah. Kalau ada orang cuma bawa nasab tapi untuk ngasab, untuk cari duit, memeras para kiai, para ulama, para asatid, memeras guru-guru kita, memeras masyarakat demi nasib mereka, jangan diikuti, lawan saja. Diam saudara. Kalau ada orang ngaku Habib tapi kelakuannya cuma dagang nasab, untuk nasib dipakai ngasab, maka lawan saja. Diam saudara. Kalau ada yang tanya siapa yang berkalam berstatement seperti ini, bilang Grandong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dengan kami pada channel Pade. Tidak ada tendensius maksud apapun apalagi membenci kepada siapapun, tidak sama sekali. Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu telah memberikan warning. Hati-hati jika ada yang mendoktrin umat dengan tipu daya dan membangga-banggakan nasabnya. Admin di sini akan menampilkan video dari murid Abuya Ghufron Al-Bantani dengan membacakan kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali yang isinya membongkar kebohongan Balawi. Tidak panjang lebar, mari kita saksikan videonya berikut ini. Tadi saya baca di komentarnya ada yang request suruh baca kitab Ihya mengenai tentang Bani Alawi. Sebelum saya bacakan, perlu saya jelaskan, kita sampaikan ini bukan didasari dengan kebencian, tidak. Apalagi kalau dikatakan Abuya Muhammad Ghufron itu benci kepada habaib, itu 2014 para habaib itu se-Asia Tenggara itu datang ke Malang. Jauh-jauh hari Habib siapa Taufik Assegaf yang sekarang menjadi ketua Rabithah Alawiyah itu sebelum jadi ketua Rabithah itu udah datang duluan ke sana. Artinya kita tidak pernah membenci mereka siapapun itu, karena kita di sini menjaga ukhuwatul insaniyah, menjaga persaudaraan secara manusiawi. Tapi ketika ada sesuatu yang memang sebenarnya itu menjadi fudul, menjadi alasan mereka untuk membanggakan, kemudian mendoktrin umat dan lain sebagainya, itu beda lagi. Jangankan Abah Ghufron, Imam Ghazali juga mengkritik, begitulah maksudnya. Bahkan yang beredar, wah itu kitab Ihya-nya palsu, justru yang dihilangkan kalimat ini, yang palsu dirubah. Kita sudah meneliti kitab ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini saya bacakan ya. Imam Ghazali itu sangat hati-hati beliau. Saya barusan memutolaah dulu biar gak salah ya. Dengan adanya tipu daya, bukan setan di sini, tipu daya manusia yang selalu membangga-banggakan nasab, kemudian mendoktrin umat supaya nyembah-nyembah kepada mereka. Ini sudah di warning keras oleh Imam Ghazali. Makanya beliau diawali begini, fanarjuhu biwasilatil iman. Walaupun kita banyak dosa, pendosa pelaku maksiat, mudah-mudahan kita berharap ampunan kepada Allah dengan wasilahnya keimanan. Minimal masih ada keimanan dalam diri kita. Artinya masih diistighfarkan oleh Imam Ghazali melihat keadaan Bani Alawi pada waktu itu. Jadi bukan zaman sekarang saja gitu ya. Kalau kita lihat dari tesisnya Kiai Imad itu betul, banyak sebenarnya mengkritik dari Bani Alawi, bukan masalah kebencian terhadap ukhuwah insaniyahnya, tapi banyak yang dijadikan fudul. Artinya berlebihan. Artinya dibuat sandaran mustanadun lah, di sandaran untuk supaya masyarakat itu tunduk. Kan tidak sedikit orang yang mengatakan di dalam diri saya ini mengalir darahnya Rasulullah. Kalau kita kaitkan, sebenarnya kalau dengan bahasa Qurratul Uyun sendiri pun itu sudah tertepis gitu kan. Nanti ya. Begini, ini kadang-kadang kan yang mempraming di YouTube itu macam-macam. Wah, saya sekarang malas ikut Abuya Muhammad Ghufron. Abuya Muhammad Ghufron sudah berani menentang Habib Lutfi kan begitu. Macam-macam dimentrokan di media. Makanya kalau
Abuya memberikan komando kepada para santri jamaah bisa dilawan karena mereka tidak paham yang aslinya seperti apa. Kalau memang berani bertabayun, monggo, pondok unik ini welcome. Perlu saya catat, justru yang dihilangkan di jilid 3 di kitab Dzammil Ghurur yang menjelaskan tercelanya bahayanya tipu daya, itu yang dihilangkan, itu yang palsu. Maka kalau yang sudah diganti, dihilangkan, nggak akan menemukan keterangan ini gitu. Nah, ini Imam Ghazali itu menyampaikan begini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, saya baca perlahan ya. Fanarjuhu biwasilatil iman. Kami berharap, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Mengampuni dosa-dosa kita dengan pelantara keimanan. Nah, di antara tipu daya yang bahaya itu bukan sekarang saja. Imam Ghazali abad keberapa? Abad ke-11. Abad ke-11 loh, 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan warubama kana mustanadu rojaihim atamasuk bisilahi abai wa uluwi rutbatihim. Dari dulu itu sudah terjadi. Bani Alawi itu, mereka itu selalu menyandarkan harapan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya mereka. Bahasa mereka jid-jidnya, kakek-kakeknya. Hasan Hussein Rasulullah. Itu yang menjadi sandaran mereka. Bahkan wa'udu wirutbatihim, karena ketinggian martabatnya para kakek-kakeknya beliau gitu, kakek-kakeknya orang Bani Alawi. Kaktiroril alawiyati binasabihim. Nah, ini diperjelas seperti halnya tipu daya Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Saya ulangi lagi, kaktiroril alawiyati binasabihim. Seperti bahayanya tipu daya Alawiyah, Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Wa mukhalafati sirati abaihim fil khaufi wat taqwa wal wara. Sementara duriyahnya, anak cucunya Bani Alawi ke sini, saya katakan bukan jidnya, bukan Hasan Hussein dan Rasulullah ya. Anak turunnya yang mengatasnamakan Bani Alawi, yang membanggakan dengan nasabnya mereka, mereka berpaling tidak sesuai perjalanannya dengan bapak-bapak mereka, dengan nenek moyang mereka. Dalam hal apa? Dalam ketakwaan, dalam khauf, rasa takut kepada Allah, wal waro, dalam hal waroknya. Itu sudah mukhalafat, sudah beda jauh perjalanannya. Makanya betul kata Abuya, yang betul-betul duriyah Kanjeng Nabi itu ya mereka yang betul-betul meneruskan jejaknya Rasul. Itu duriyah yang afsah sebenarnya. Maka janganlah membanggakan masalah duriyah itu. Kata Imam Ghazali, wa mukhalafati sirati abaihim. Mereka itu bertolak belakang dengan perjalanan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ghazali, bukan Ubad Aminullah yang ngomong ya, dalam hal khauf, ketakwaan dan waro. Ya monggo lah, mau di-share kemana-mana monggo lah. Bahkan mereka itu mengakui begini, wa dhannahum annahum akramu 'ala Allahi min abaihim. Bahkan mereka itu mengira diri mereka yang Bani Alawi ini lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan mbah-mbahnya mereka. Makanya kadang-kadang mereka mengarang cerita dan sebagainya, mengalahkan Hasan Hussein, mengalahkan baginda Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang masyhurnya 1 kali, ada dari Bani Alawi sampai 70 kali berulang-ulang. Iqtiraril alawiyah, kata Imam Ghazali. Ya, masih nunggu ya? Santai. Ini bukan fotokopi. Kalau mau serang Imam Ghazali itu di sana, di kuburannya. Dan Imam Ghazali sendiri pun boleh mengatakan bukan benci, tapi ini akan mengakar, bertransformasi yang bahaya ini. Ikhtiror kayak gini, tipu daya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak pernah membenci kepada siapapun. Bahkan ketika 2014 se-Asia Tenggara datang ke pesantren itu dijamu luar biasa oleh Abu Yamam Al-Ghufran. Kenapa kok mereka itu bersandar kepada jid-jidnya lah, kepada embah-embahnya yang dibuat kekuatan mereka untuk mendoktrin umat. Id aba'uhum ma'a ghayatil wara'i wat taqwa kanu khaifin. Karena udah jelas kalau nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad, Hasan Hussein, Sayyidina Ali, Fatimah, itu mereka yang betul-betul di sini ghayatul wara, orang yang sangat waro, orang yang sangat bertakwa, dekat dengan Allah. Walaupun begitu kanu khaifin, mereka masih punya rasa takut kepada Allah. Artinya martabatnya betul-betul martabat yang luar biasa.
Nah, anak turunnya bagaimana? Wahum ma'aghayatil fisqi wal fujuri aminun. Sementara anak turunnya, kata Imam Ghazali, mereka itu bukan goyatul wara, sebalikannya, ma'aghayatil fisqi. Orang fasik. Wal fujuri, fujur itu kalau bahasa Jawanya lacut. Bahasa Indonesianya apa kalau lacut itu? Jadi orang yang jahat lah, zalim, jahat, bahasanya begitu. Itu Imam Ghazali sampai mengatakan demikian. Wadzalika nihayatul ightirari billahi ta'ala. Itu yang disebut tipu daya, bahkan menipu Allah itu. Puncak-puncak tipu daya orang itu seperti itu, bahaya. Kalau sudah dia mensandarkan dirinya kepada nasab-nasabnya yang bagus. Makanya kan ada dalam Sahih Bukhari sering kita bacakan. Hadisnya lupa yang keberapa ya. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang senang menisbatkan nasabnya kepada bukan selain bapaknya. Contoh Pak Mujib ini bukan bapak saya, tapi saya dibinkan bin Abdul Mujib. Padahal saya tahu Pak Mujib bukan bapak saya. Maka kata Rasulullah, fal jannatu alaihi haram. Surga itu haram. Bahkan di riwayat lain, wa alaihi la'natullah. Orang yang seperti itu laknat bagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik.